apa? Ekstrak kental ya. Nah, nanti ekstrak kentalnya itu mau dipakai buat apa sih? Apa? Ya, penelitian tentang apa? Kandungan obatnya. Nah, jadi kalian lebih kayak menemukan obat herbal lah ya, untuk menggantikan obat kimia. Nah, caranya kalau untuk menggantikan obat kimia itu kalian harus tahu di dalam ekstrak itu mengandung senyawa apa, ya kan? Nah, jadi kalian kan nggak bisa mengklaim kalau aku punya ekstrak daun kelor bisa untuk ini. Kenapa kan kalian kan nggak tahu, ya kan? Makanya kalian harus tahu dulu di dalam senyawa ekstrak daun kelor itu yang mengandung senyawa apa, senyawa bahan aktif apa yang bisa membuat, misalnya kalau stroke ya, antikoagulan, antiinflamasi, antioksidan. Nah, cara dasar ya, kualitatif untuk melihat ekstrak kalian itu mengandung termasuk golongan senyawa apa aja itu bisa dengan screening fitokimia. Itu paling dasar. Nah, tapi kelemahannya di screening fitokimia itu kalian hanya bisa tahu senyawa hanya termasuk golongan senyawa flavonoid kah, steroid kah, triterpenoid kah gitu, tanpa tahu nama senyawa apa yang ada dalam kandungan ekstrak kalian. Nah, caranya dengan menggunakan GCMS ini. Jadi yang kalian lihat di depan kalian ini, dia ada instrumen namanya GCMS. GCMS ini instrumen gabungan dari GC atau gas kromatografi dan MS. Yang ini MS-nya mass spectrophotometer. Nah, GC ini dia prinsipnya untuk analisis pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kevolatilannya. Oke. Nah, nanti kalian tuh tadi kan dapat ekstrak kental kayak pasta. Nah, itu nanti kalian larutkan dulu dengan pelarut organik. Apa pelarut organik yang kalian tahu? Contohnya apa? Selain kloroform, nah, etanol, N-heksan. Nah, itu kita larutkan senyawa ekstrak kental tadi itu. Gak usah banyak-banyak konsentrasinya, karena kalau semakin pekat malah semakin jelek pengujiannya. Bisa dari 10 ppm, 100 ppm gitu. Nah, 10 ppm kan sama dengan 10 mg per 1 liter. 1 liter itu etanolnya, 10 mg itu ekstrak kalian. Nah, nanti kalian kalian masukkan ke sini. Nah, mesin ini sudah otomatis, jadi kayak robot gitu, tanpa perlu kita melakukan sendiri. Nah, karena ada GC yang namanya GC aja deh, GC-FID. Nah, itu kita injeksinya penyuntik sendiri. Nah, kelemahannya kalau seperti itu takut siringnya ini dia patah, seringnya seperti itu. Nah, ekstraknya itu nanti diinjekkan ke dalam GC ini dengan siring ini ya, dia akan masuk ke dalam GC. Nah, ini saya buka, akan masuk ke dalam GC, dibawa oleh aliran gas. Nah, karena dia namanya GC, kalau kromatografi itu pasti dia memiliki dua fase gerak dan juga fase diam. Nah, kalau dia GC, dia fase bergeraknya itu berupa gas. Gasnya itu gas helium. Dia harus berupa gas yang inert. Kalian tahu kenapa harus inert? Inert apa deh? Tahu inert? SMA? Kimia. Ada. Inert itu stabil. Dia elektron valensinya penuh. Jadi dia tidak akan mudah bereaksi kalau inert itu stabil. Ada nggak kimia? Ada kan, ingat kan? Kayaknya. Itu nanti dia ekstraknya masuk ke dalam GC, dibawa oleh si gas helium. Nah, nanti diteruskan menuju kolom. Nah, di dalam kolom ini berbentuk pipa kapiler melingkar ini, itu ada isinya berupa seperti aluminium dan juga silikan. Nah, terus di dalam kolom ini juga dia ada oven untuk memanaskan. Jadi yang tadinya berupa cairan, dia akan dipanaskan dengan oven membentuk gas. Nah, tadi kan prinsipnya gas kromatografi itu dia perbedaan kevolatilan, ya kan? Dia yang mudah volatil atau mudah menguap,
dia akan keluar terlebih dahulu. Sedangkan yang tidak mudah volatil dia akan tertahan di dalam kolom. Nah, yang sudah keluar dia akan masuk menuju mass spectrophotometer. Nah, ini namanya mass spectrophotometer. Di dalam mass spektro ini nggak bisa dibuka ya. Di dalam mass spectrophotometer itu dia ada tembakan elektron. Jadi tadi senyawa itu ditembak elektron membentuk fragmentasi ion. Nah, nanti yang fragmentasi ionnya itu yang akan ditangkap oleh detektor membentuk senyawa kimia yang yang ada di dalam library komputer. Nah, minusnya kan ada GC aja ya tanpa MS. Nah, kalau GC aja dia tidak bisa, si komputer itu tidak bisa tahu itu senyawa apa karena dia tidak ditembakkan oleh elektron. Jadi dia nggak kepisah-pisah antara ion karbon, hidrogen, oksigen dan lain-lain. Jadi dia hanya berupa peak dan juga sidik. Nah, nanti hasilnya berupa seperti ini deh. Di sini dia ada ekstrak jahe merah. Ya, di ekstrak jahe merah ini dia ada berupa kromatogram. Ini namanya peak, ini kromatogram. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini menunjukkan waktu, retention time. Jadi tadi ada waktu 0 menit sampai 60 menit. Nah, di sini ada peak tinggi ini. Nah, ini kan di peak di waktu sekitar 1 menitan ya. Nah, tadi 1 menit itu adalah senyawa yang keluar terlebih dahulu. Yang tadi yang mudah menguap ya. Nah, terus sampai 60 menit. Nah, ini yang tertahan lebih lama di dalam kolom. Nah, di 1 menit ini senyawa apa? Nah, ini bisa kita lihat di library search-nya ini. Ini lebih ke 1 menit 1,4 ini ya. Di sini ada hidroksilamin sama di sini ada etanol lah 1,872. Nah, di sini peaknya tinggi etanol. Kenapa? Karena tadi waktu kita pelarutan tadi kan lebih banyak pelarutnya kan ya daripada zat larutnya. Makanya di sini lebih tinggi. Nah, terus selain etanol di sini ada banyak senyawa-senyawa lain. Di sini dengan munculnya peak-peak ini ya. Di sini ada benzene, heksenyl metil. Terus ada beta bisabolan. Nah, beta bisabolan ini termasuk senyawa yang sama dengan gingerol. Kalian tahu gingerol? Gingerol jahe. Ya, senyawa aktif yang ada di jahe. Nah, terus di sini juga keluar sebenarnya gingerol tapi di bawah. Nah, terus di sini ada senyawa lain seperti asam linoleat, asam oleat. Nah, karena jahe itu mengandung minyak asiri, jadi dia keluar lemak-lemaknya, asam oleat, asam linoleatnya. Nah, terus habis itu yang tadi kan beta bisabolan tadi ada di menit ke 18 ya. Nah, ini bisa kita klik 18,064-nya. Nah, ini tadi fragmentasi ion-ionnya tadi. Ini kan ada kayak ini kalau di manusia namanya sidik jari. Kayak kas gitu loh, kas dari senyawa itu. Ini kalau kita klik, nah dia akan muncul strukturnya. Kalau tanpa kalau tanpa MS tadi nggak keluar strukturnya, ini nggak keluar, hanya pik aja, pik sidik jari. Jadi harus kita cari sendiri manual. Terus habis itu di sini ada lagi, misalnya saya bukakan teh hijau ya. Nah, ini cuma 2 pik. Nah, di sini ada etanol dan juga kafein. Ternyata di teh hijau itu dia juga mengandung kafein. Kafein itu kan lebih ke antioksidan ya. Makanya kenapa kok kita minum teh hijau kan ada ya yang ngaruh nggak bisa tidur gitu. Nah, itu karena ternyata juga mengandung kafein. Nah, ini strukturnya kafein. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita langsung bisa langsung digunakan dengan kalau kalian mau penelitian secara in silico. Nah, itu bisa diambil struktur ini disimulasikan ke dalam komputer. Ada yang bertanya? Ada yang tertarik sama penelitian ini? Di situ kalau kita mau injekkan ya untuk memudahkan kita tadi tahu ini senyawa jahe, ya bisa ditulis, atau misalnya kita nggak tahu ya, kita menemukan apa gitu, terus mau kita deteksi, berarti kan kita nggak tahu itu senyawa apa. Nah, itu bisa terlihat dari sini
muncul misalnya kayak ada senyawa aktifnya gingerol, oh berarti ini jahe. Atau ada di dalam senyawa mix ada gingerol, ada kafein, misalnya campuran berarti kan, oh berarti itu senyawa campuran. Lalu ekstrak, lalu apa? Campuran. Atau kasusnya gini, kalau untuk mendeteksi kayak kandungan yang viral tahun-tahun lalu kosmetik, nah apakah mengandung merkuri atau mengandung hidroquinon. Nah tapi kalau untuk kayak merkuri kan maksudnya logam ya. Kalau logam itu lebih ke AAS, jadi di sini belum terdeteksi. Ada nama instrumennya sendiri. Kalau ini lebih ke kayak senyawa organik gitu, hidroquinon. Nah itu mendeteksinya dengan ini GCMS. Iya. Zat toksik itu bisa? Apa? Zat toksik Bisa. bisa juga? Iya. Tapi ya preparasinya harus hati-hati ya. Misalnya fenomenal gitu. Iya bisa juga. Tapi pelarutnya itu kita harus menggunakan pelarut yang organik. Dari fenomenal itu kan harus kita preparasi dulu. Nah terus pokoknya jangan sampai dia mengandung pelarut air, jangan sampai ada kandungan air. Karena kandungan air itu bisa merusak si kolomnya tadi itu. Karena kan titik didih air itu tinggi. Kalau pelarut organik itu titik didihnya rendah, 60 derajat, bawah 60 derajat. Ada yang si ini di dalam GCMS ini tadi plus ya. Ekstra kalian kan nggak murni ya, nggak cuma hanya ada bisabolen ini ada banyak macamnya. Nah kalian kalau mau ngambil senyawa hanya bisabolen ini bisa, tapi bukan tidak dengan GC. Jadi kromatografi itu banyak jenisnya. Salah satunya seperti KLT itu yang paling dasar, kromatografi lapis tipis. Dia pakai plat logam. Jadi apa namanya, dari plat itu nanti ditotolin senyawanya sama standarnya, nanti dia akan naik ke atas. Nah yang naik ke atas itu merupakan pure murni senyawa bisabolen ini. Nah itu nanti yang akan dikerol. Nah itu pasti waktunya akan lama ya untuk mengerok senyawa yang pure benar-benar yang mau kita cari ini. Terus ada lagi selain KLT itu ada HPLC, namanya High Performance Liquid Chromatography. Nah bedanya sama GCMS, kalau HPLC tadi, kalau GCMS tadi kan fase geraknya gas ya, tapi kalau HPLC fase geraknya liquid, namanya kan High Performance Liquid Chromatography. Nah dari situ nanti dia akan kita akan mau memisahkan hanya ini saja. Nah itu bisa di HPLC, dia akan menampung senyawa yang kita inginkan saja, tapi tentunya waktunya mahal lama dan biayanya mahal. Nah kalau kalian misalnya beli ya reagen standar, yang benar-benar reagen standar itu yang pure murni 100% senyawa itu 15 jutaan kalau kalian beli di Sigma Aldrich Merck gitu. Makanya ini ya penelitian yang sangat mahal. Biasanya kalau penelitian terkait GCMS ini lebih banyak, kalau S1 itu jarang, lebih banyak ke S2. Kalau S1 farmasi. Nah, terus habis itu kalau S1 itu pernah di sini Prof Lili itu beliau menguji ekstrak juwet. Kalian tahu juwet kan? Tahu. Nah, juwet itu ada Berry Jawa. Berry Jawa. Hati coba. Iya, beri liar. Dari Madura ya itu ya. Gak tahu. Di pohon. Di pohon di ketumak banyak. Nah itu beliau mau mencari senyawa apa sih yang ada di dalam itu bahan aktifnya apa. Nah di situ nanti bisa kelihatan. Terus nanti beliau ambil strukturnya, misalnya kayak tadi ini ya strukturnya, contohnya aja. Ini ada strukturnya kan,
Nah, nanti ini beliau ambil strukturnya untuk beliau ujikan in silico. Tahu in silico? Belum tahu? Belum ada yang dengar? Belum? Uji in silico itu pemodelan molekuler melalui komputasi. Jadi struktur yang sudah kita dapatkan ya, misalnya dari kita sama sekali tidak tahu menemukan senyawa yang baru gitu. Nanti dia kelihatan kan di dalam GCMS ini senyawanya seperti ini nih. Nah, nanti bisa kita modelkan ke dalam komputer, kita membentuk senyawa ini, terus habis itu akan kita interaksikan dengan protein. Nanti proteinnya itu kita dapatkan dari library PDB namanya, protein database, bukan PDB itu ya. Ya, PDB, Ya. protein database. Nanti protein apa? Kalian kan pasti kan cari dulu kan di literatur protein yang menempel si senyawa itu sebelumnya, misalnya mau pengobatan apa gitu kan. Nah, nanti kalian ambil protein itu, terus kalian bisa simulasikan dengan software seperti molecular docking namanya. Nah, di molecular docking itu nanti penempelan, jadi interaksi, apakah si senyawa itu bisa berinteraksi dengan protein itu untuk menghambat kerja enzim apa gitu. Nah, itu dengan molecular docking. Seperti ini tuh booming waktu zaman COVID, penemuan vaksin. Nah, vaksin kan tidak vaksin itu kan tidak bisa ya kalau kita langsung menemukan jangka waktu yang cepat kan nggak bisa. Nah, biasanya kan minimal 5 tahun kan. Nah, kemarin itu kan karena keadaan darurat itu ngebut. Nah, itu mereka melakukan dengan pemodelan komputasi tadi. In silico. In silico. Nah, dari in silico itu memakan waktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih hemat. Jadi dia itu kayak apa ya, mensimulasikan, memodelkan seperti yang ada di dalam tubuh gitu. Nah, jadi pakai protein yang ada di PDB dan struktur yang bisa kita buat dari sini. Tapi susah nggak dok? Oh, itu gampang. Tidak. Absensinya nanti sama dokter Ya. Sakti ya. Terima kasih. Terima kasih dok.